halo semuanya, welcome back to my YouTube channel with me Tiwi. Dan kali ini aku ditemani dengan Unai. Ya, Kak Unai ini merupakan salah satu awak kabin di maskapai internasional milik Australia. Wah, apa ya itu? Kita cari tahu dan semoga nih dengan kisahnya Kak Unai bisa memberikan inspirasi buat adik-adik semuanya mungkin yang pengen jadi pramugari atau mungkin kakak-kakak yang sekarang sedang terbang di domestic airlines dan mungkin mau pindah ke International Airlines, kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Langsung aja ya kenalan sama Kak Unai. Ladies and gentlemen, this is your cabin crew speaking. Welcome to my YouTube channel. For your comfort, please sit, relax, and enjoy the video. Thank you. Teman-teman Kak Tiwi semuanya. Jadi nama saya Uni atau Unai biasa dipanggilnya. Saat ini bekerja di Jetstar Airways, salah satu maskapai low cost dari Australia. Suka dukanya udah lumayan banyak, tapi nggak sebanyak Kak Tiwi sih pastinya. Gitu. Ya, itu emang awal mulanya tuh pengen jadi pramugari atau tiba-tiba aja kayak ada lowongan terus kayak ya udah randomly nyoba gitu? Kalau untuk cita-cita dari kecil, makanya follow Kak Tiwi itu dari tahun 2017 saat Kak Tiwi launching buku pas. Nah, itu pertama kali aku ketemu langsung sama Kak Tiwi. Tapi untuk baru tercapainya saat ini di tahun 2023 karena setelah pandemi kan sekian lama, jadi memberanikan diri untuk coba apply. Untuk saat ini sendiri umur aku 28 tahun, jadi untuk teman-teman semuanya yang masih initial belum punya kesempatan terbang sama sekali tapi masih pengen mungkin seperti kayak inner child kali ya Kak, ingin mencapai cita-cita yang dipendam dari kecil, itu masih kesempatan terbuka banget. Apalagi Australia sendiri kan maskapai internasional, itu mereka open berbagai usia, background, punya tato atau mungkin salah satunya itu mereka open banget. Jadi karena kan banyak yang taunya itu kalau pramugari itu nggak boleh punya bekas luka, nggak boleh punya tato ya, dan ternyata di Jetstar ini benar lebih manusiawi ya, kayaknya ya. Untuk syarat-syarat itu jadi nggak sesuatu yang mutlak ya. Nah, oh iya, jadi terima kasih ya sebelumnya karena udah menjadi pembaca bukuku yang kedua waktu itu, dan aku ketemu Kak Nai ini ya pas waktu launching buku keduaku di Pondok Indah ya. Mbak dia nge-DM kayak udah ada di Jetstar, jadi kayak oh my god, I'm so proud of that ya, dan it's congratulate to her. Proses waktu seleksi dari mungkin syaratnya, terus tahapan seleksinya gimana supaya mereka bisa mencoba. Awalnya random lihat Instagram ada lowongan, boleh dibuka lagi nih Instagramnya SDA Aviasi, sampai sekarang mereka masih open recruitment. Lalu jadi cerita sedikit, waktu aku perjalanan dari rumah ke Jakarta waktu itu rekrutmennya di Pullman, kayak udah hopeless sih, aku udah 28 tahun, ini masih bisa diterima atau enggak, apalagi aku banyak acne scars. Yang mungkin sekarang udah mulai membaik, gak seburuk waktu dulu ya Kak, cuman banyak banget rekrutmen sebelumnya itu bikin breakdown karena itu. Kemudian pas di sana, jadi hari pertama itu kita biasa background check, emang kebetulan karena Australia jadi mungkin diminta SKCK dan lainnya, jadi untuk background check itu lumayan ketat. Kemudian dokumen cek sudah, res. Lalu yang paling menegangkan yaitu group discussion. Jadi di satu table itu ada 10 bersama dengan kandidat yang lainnya. Kalau boleh aku kasih tips ke teman-teman? Boleh. Jadi jangan terlalu overpowering, tapi jangan terlalu juga diam, pasif. Iya. Kalau bisa, kalau kita punya ide atau apapun yang pengen kita sampaikan ke kandidat yang lainnya, itu mungkin angkat tangan dulu, baru kita mungkin bisa juga kasih komentar ke opini kandidat yang lainnya. Jadi lebih ke balance, nggak terlalu pasif, nggak terlalu juga seperti terlalu mendominasi. Habis dari fokus group discussion, kita tunggu. Agak deg-degan kan, itu banyak banget pas dilihat, ada yang udah experience-nya cabin manager Etihad. Wow. Ada yang udah bertahun-tahun di Qatar, jadi kayak oh my god, aku nggak ada, berat ya. Aku nggak ada background terbang seperti yang lainnya, cuman karena I know my value dan I belong, jadi pede aja.
Habis itu baru deh English test, itu kita kayak baca bahasa Inggris gitu baru kita jawab. Aku yakin jadi sih teman-teman bisa. pertanyaan juga ya, pertanyaan cuma pakai di layar gitu. Nah, di kertas biasa aja sih. Oh. Baru nanti dikumpulin, kemudian kita disuruh pulang. Jadi selama perjalanan itu aku sama temanku ini yang ternyata dia kan manajer Etihad Kak. Wow. Dia karena aku yang nyetir mobil, dia bisa baca HP kan. Udah nyampe tuh masuk ke Tangerang tuh, dia keterima. Aku udah deg-degan dong. Gimana nih kita pulang bareng kan, kalau misalnya aku nggak terima agak sedih ya. Iya. Oke, kita bilang Kak, aku bacanya pas nyampe rumah aja, pas udah pakai mobil, pas buka HP, alhamdulillah keterima. Pasti seneng banget ya. Lalu hari kedua sih cukup nggak semelelahkan hari pertama, hanya 2-on-1 interview. Ya, biasa untuk interview, kalau untuk zaman sekarang kayaknya rata-rata mau aviation industry atau industri yang lainnya pakai teknik STAR ya Kak. Jadi itu mungkin udah lebih general. Mungkin bisa satu lagi tips untuk teman-teman coba belajar gimana caranya menjawab interview pakai teknik STAR. Kemudian setelah interview baru deh besokannya yang banyak gugur malahan. Itu tes apa yang keduanya itu? Yang ketiga. Yang ketiga itu berenang. Oh, justru malah banyak yang gugur di situ. Even yang udah iya. experience Kak. Yes. Karena aku pasti juga gugur sih. Karena aku dengar kayak tesnya nggak pakai ini ya, device ya. Nggak pakai apapun. Nah itu dia, aku bisa berenang tapi harus pakai device. Di Cikini waktu Oke. itu tesnya. Jadi kalau dengar dari cerita ground school yang udah duluan atau yang sekarang ini di Surabaya, Bali, jadi yang di Jakarta itu yang paling susah karena tempatnya mungkin lebih proper. Itu di Cikini mereka Olympic size, benar-benar 50 meter. Itu jadi harus berenang dari ujung sana sampai ujung sini 50 meter nonstop. Nggak boleh istirahat dulu lah atau apa. Langsung balik lagi. Wow. Itu mikirnya aku kayak can I do it? Can I make it or not? Habis itu cuman karena ada support system yaitu kakakku, just having fun. Di situ ada lifeguards, so if anything happens, you're gonna be safe. Jadi udah, I believe in myself, jadi coba. Selain 50 meter, habis itu trading water. Untuk stylenya gimana? Bebas atau? Bebas. Bebas, anything. Whatever style that makes you comfortable as long as you finish. Viewnya itu kebetulan udah ditentuin sih, jadi anything proper aja. Bawa baju renang atau mungkin kayak legging itu nggak apa-apa sih. Yang penting sopan. Habis dari berenang yang gaya bebas itu kita harus trading water yang berdiri itu Kak, selama 2 menit non-stop. Yang pasti kalau lagi trading water itu kalau bisa fokus, karena kan kita lumayan ya, aku juga mungkin sekarang kalau harus 2 meter tanpa ada motivasi di depan kayaknya nggak bisa gitu. Habis itu udah deh kita nunggu konfirmasi buat medical. Jadi kalau udah medical sih harusnya aman ya kan, karena dari 3 tahapan itu udah terlewati semua. Berarti tahapan tesnya itu ada 4 hari ya, jadi kalau di total. Kalau di total ya, dengan medical. Nah untuk medical check up-nya sendiri kalau boleh tahu di rumah sakit atau di klinik? Kalau di Indonesia kan ada balai kesehatan itu. Kalau ini gini. Tesnya untuk medical karena aku ikut rekrutmen yang di Jakarta itu di Siloam Semanggi. Kalau misalnya ikut rekrutmen yang di Bali di Siloam Sunset Road. Jadi memang untuk Jetstar sendiri hanya bekerja sama dengan Siloam. Jadi untuk yang dites mungkin sama seperti medical check up yang lainnya, darah, urin, mata, röntgen enggak? Röntgen kan ya Kak, kalau paru enggak. Terus ECG jantung. Jantung juga, ginjal termasuk dari urin ya kan ya. Terus keseimbangan juga, dilihat juga dari ada benjolan apa mungkin sama ya. Gitu sih. Dan untuk medicalnya mungkin kalau dari dengar cerita teman-teman exco nggak begitu susah sih. Bahasa Inggris sendiri kalau boleh tahu? Tes bahasa Inggris bisa pakai TOEIC, IELTS atau TOEFL. Tapi kalau bisa untuk tesnya harus menggunakan foundation atau seperti kayak British Council itu yang disebutnya ya Kak, organisasi yang memang sudah bekerja sama atau memang sudah dipercaya oleh Jetstar. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di rekrutmen listnya itu mereka udah bisa kasih link sih, karena
Dari pengalaman yang sebelumnya ada yang cerita juga mereka pakai test week yang bukan yang ditunjuk oleh Jetstar. Jadi dia tuh pengen kali, padahal mungkin tesnya nilainya udah skornya udah memadai, tapi karena itu bukan official yang dipercaya oleh Jetstar, jadi mereka nggak diterima. Nah ditolaknya itu pas waktu tahapan tes Background data atau pas waktu background dokumennya. Jadi dari background dokumennya sendiri itu memang aku sudah ada SKCK sama dari TWIC. Jadi mungkin supaya menghindari mereka harus bolak-balik lagi. Karena kan nanti setelah kita medical diterima itu ada proses bikin ID card, seperti kayak ID card yang bisa kita bekerja di Australia. Nah untuk bikin ID cardnya sendiri itu emang lumayan lama sih prosesnya. Jadi background checknya itu lebih di preventif, jadi dari awal. Ini kalau nggak salah base Bali kan ya. Nah ada nggak dia base lain atau memang cuma base Bali ini aja? Terus untuk pelatihannya sendiri di mana? Untuk pelatihan rekrutmen awal ya, untuk initial training di awal, sama nanti terbangnya gimana sih Kak? Apa cuma Bali, Aussie doang atau bisa kemana-mana? Ya, kalau untuk aku sendiri kan memang base Bali, tapi base-base lainnya itu banyak. Kalau untuk yang Asia sendiri ada yang dari Singapura, Phuket, sama Bangkok. Untuk dari Australia sendiri banyak, ada di Sydney, Melbourne, Cairns, Brisbane. Nah, tapi untuk yang dari Australia sendiri itu mereka sebenarnya jarang terbang internasional, jadi mereka fokus ke domestik. Cuman mungkin kalau dari kru internasionalnya lagi pada sibuk semua, mungkin ada beberapa kita bisa terbang bareng di satu flight itu, nggak cuma Bali base crew, kita bisa digabung sama yang dari Singapura, dari Thailand juga. Jadi mungkin ada sedikit culture barrier antara yang Asia sama yang Australia. Even Ya, untuk sesama Asia juga kadang-kadang ada culture barrier sendiri. Oke, nah itu jadi karena terbangnya nggak cuma Bali, Aussie ya, berarti Kalau ke international destination yang lain juga ya, seperti kemana tuh biasanya? Kalau untuk sekarang karena aku masih endorse Airbus, jadi masih bolak-balik ke Australia. Once aku udah endorse Boeing 787 Dreamliner itu bisa ke Bangkok, Phuket, paling jauh sih ke Jepang sama Korea. Oke. Doain nanti aku bulan Mei. Oh, oke. Nah untuk endorse sendiri itu ada syaratnya nggak, harus terbang berapa lama atau gimana? Selama memang udah ada jadwalnya sih dari training planner-nya, itu kita sudah boleh sih, nggak ada spesifik harus berapa lama terbang. Untuk trainingnya sendiri kemarin itu 1,5 bulan di Melbourne. Semua akomodasi itu akomodasinya mumpuni banget sih, kamarnya bisa masak sendiri, dekat sama city, jemputan ke tempat ground school-nya juga udah disediain, ada dapur, jadi kalau mau belanja, mau masak-masak makanan Indonesia udah gampang. Wow, seru banget, pasti seru banget. Nah untuk pas waktu training sendiri bertemu dengan base-base lain atau khusus base Bali aja gitu? Kalau untuk satu kelasnya khusus Bali, tapi mungkin ada di kelas lain itu ada yang dari negara sama dari Australia sendiri sih. Okay. Jadi tiap kelas khusus untuk base masing-masing, cuman kita bisa kayak ketemu bareng di lounge pas lagi makan siang gitu, dan saling sharing aja. Iya, masih seru banget. Nah, suka dukanya nih selama di Jetstar gimana nih? Mungkin ya biar jadi gambaran atau bahan pertimbangan buat teman-teman. Sukanya lebih banyak sukanya karena di sini sangat diversity, inclusivity juga seperti tagline-nya Jetstar. Jadi nggak kita harus like a model look lah. Tapi di sini as long as you can perform, they will appreciate you. Terus dukanya mungkin lebih ke customer profile-nya. Mungkin lebih ke mereka lebih difficult customer profile karena low cost ya Kak. Cuman selama kita tak know how to approach the customer, talk to them nicely, they are willing to listen to our instructions sih. Contohnya diminta untuk ke stowed table atau meja sling itu bag ya, gitu. Mereka kadang why, apalagi kalau ngeliat muka kita yang Asia gini, like why you ask me to do such things, like, tapi ketika kita jelasin
ini part of the procedure and part of the federal aviation, mereka langsung paham. Ya, sebenarnya mereka paham, cuma ngerjain sih. Iya, Ngerjain ya. Apa yang pengen Kak Nay sampaikan ya ke keluarga, pasti dalam perjalanan punya mimpi jadi cabin crew itu kan pasti ada pro kontra dari pihak keluarga maupun teman-teman terdekat, ada yang support dan ada yang mungkin menjatuhkan ya. So now sekarang Kak Nay sudah berada di posisi ini, bisa mewujudkan mimpi. Apa yang ingin Kak Nay bilang ke mereka? Thank you for understanding. Ya makasih untuk agak tidak mendukungnya. Dulu mungkin ada kata-kata yang nggak bisa kayak, aduh kamu ada acne scars. Dulu aku juga lumayan gendut. Oh, really? Dulu aku 65 Kak. Wow, anak ya. Lumayan chubby lah ya itu. Ya. Chubby banget. Now here I am. Dari kebetulan karena orang tua support, jadi outside voice is not an issue for me. Terima kasih Mama Papa yang sudah mendukung. Thank you. Oke, so the last motivation to the others ya, mungkin apa yang harus dipersiapkan. Kadang karena banyak nih adik-adik ini ya, teman-teman tuh yang sekali nyoba gagal, udah langsung kayak nge-DM akunya udah kayak hancur dunia gitu, kayak yang kenapa aku nggak bisa jadi kayak menyerah gitu. Nah, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk bisa mewujudkan mimpi jadi cabin crew? Yang penting kemauannya sih, walaupun kita sepintar apapun kita, secantik apapun kita, tapi kalau misalnya kita gagal terus nggak bisa mau bangkit lagi, itu nggak bakalan terwujud sih. Yang penting you have to make it like you already made it. Satu lagi Kak, mungkin kalau boleh share. Jadi di sini itu kesempatan karirnya luas. Mau jadi cabin manager atau mau jadi in-flight trainer in the future, it's always open for you. Oh, nah untuk in-flight trainernya sendiri itu harus tinggal di Aussie? Oh enggak, jadi dari base manapun mereka open. Oh, Jadi misalnya ada anak yang baru lulus dari ground school, kita yang bantu itu mereka checking gitu. Wow, keren. Itu penting sih, karena nggak semua airlines kayak di maskapai itu kan saat ini belum ya, baru lately mungkin 3 tahunan inilah mereka baru menerima cabin manager tuh dari negara lain. Sebelumnya kan benar-benar forbid ya, kayak nggak boleh. Ya, it's a good step, tapi ya cukup struggling lah buat yang lain kan yang mungkin pengen membuat suatu jenjang karir. So itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan ya. Ya saya tunggu deh kamu jadi cabin manager atau instructor, jadi nanti kalau aku masuk sini kamu bisa membantu aku. Bisa mengecek gitu. Oke, well terima kasih Kak Nay sekali lagi, sukses selalu untuk karirnya, dan teman-teman terima kasih sudah menonton. Bye.